Ini adalah hasil yang sudah jadi bolo. Lumayan bagus, rapi, dan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi bersama saya di channel Country Official. Oke, pada kesempatan kita kali ini saya mau mencoba memberikan tutorial cara memasang layout dari kertas ini ya, dulur. Jadi sebelumnya layout ini, atau kalian download misalnya ya layout driver apapun itu, terus kalian mau coba diterapkan ke bagian PCB ini, maka hal yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian print ya, printer ya, atau pergi ke tukang-tukang print, itu kalian harus menggunakan yang fotokopian ya, dulur. Jadi kalian print dulu satu lembar, setelah itu kalian fotokopi. Itu tujuannya agar tintanya ini bisa menempel di PCB, karena kalau printer itu tidak bisa, dulur. Kalaupun bisa mungkin cacat ya, enggak sempurna ya. Oke, lanjut. Apa saja alat yang, bukan alat ya, bahan yang saya gunakan. Yang pertama itu PCB yang sudah saya potong sedemikian rupa ya, menyesuaikan layout. Yang kedua juga ada layoutnya, jadi taruh di sini dulu. Terus ada juga ya, enggak bukan apa ya namanya ini, autan ya, autan untuk media, atau istilahnya itu cairan untuk menempelkan layout seperti ini, autan ya, autan ini. Terus ada lagi ini ya, koin ya. Ini koin nanti berfungsi untuk menggosok bagian layout ya, koin. Terus ada lagi mika. Ini plastik mika, biasanya dijumpai di beberapa kemasan produk-produk jajanan ya, itu ada. Terus ada juga di sampul buku, ada juga di kotak pastel ya, itu pastel itu ada. Jadi mika yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, intinya nanti bisa untuk menggosok. Terus yang harus dilakukan, yang pertama kita tempelkan ini dulu di sini, disesuaikan dulu, dulur. Nah seperti ini ya, saya ambil air sedikit karena nanti mungkin kita butuh air. Nah jadi sebelumnya ya, biasanya juga tidak luput dari kegagalan. Maka dari itu kita harus memfotokopi layout itu banyak ya, dulur, karena kalau misalnya gagal kita bisa mengulangnya lagi sampai bisa. Dan cara ini berlaku dari zaman dulu ya, dulur, sebelum banyak tukang PCB yang memang belum banyak yang membuat PCB secara bagus. Kalau sekarang kan udah banyak penjual PCB ya. Jadi kalau cara ini tuh cara zaman dulu. Ntar saya ambil alas dulu biar mudah. Saya menggunakan multi reflect ya untuk alas agar lebih rata. Nah seperti ini ya, dulur. Oke, yang pertama kita pasang dulu ini mepet seperti ini ya. Nanti kalau misalnya PCB nya terlalu lebar, bisa potong ya menggunakan gerinda atau mesin potong lain. Oke, kita taruh autan di sini, dulur, secukupnya dulu ya, jangan terlalu banyak. Lalu digosok-gosokkan begini. Nah seperti ini, kita tambah lagi untuk bagian sini. Sekali lagi, dulur, cara ini cara sederhana, namun juga tidak luput dari yang namanya kegagalan, karena saya juga sering mengalami kegagalan menggunakan cara ini. Gagal dalam arti tidak nempel ya, layoutnya tidak nempel secara sempurna, tapi saya selalu mengulang-ulang cara ini. Oke, ini lumayan buat tangan ya, biar nggak digigit nyamuk. Terus selanjutnya kita tempelkan kertas mika ini di atasnya seperti ini, dulur. Nah setelah seperti ini, koin ini berfungsi untuk menggosok-gosok seperti ini. Gosok secara konsisten, secara santai ya, atau telaten dan pelan-pelan. Itu digosok seperti ini. Nah nanti fungsi air itu, jikalau nanti layoutnya belum nempel ya, atau dikelupas itu susah, itu biasanya ada air yang berperan sebagai
untuk membasahi kertas. Tapi itu jika terjadi kesalahan sedikit. Kalau sudah bisa diambil kertasnya ya nggak usah menggunakan itu lagi. Nah seperti ini, mungkin ini membutuhkan waktu beberapa menit ya, jadi mungkin bisa teman-teman silahkan skip ya, nggak apa-apa ya. Kalau enggak nanti saya edit biar tidak terlalu lama. Kita balik lagi. Sebenarnya ada banyak cara dulur untuk membuat seperti ini, ada banyak cara ya. Namun saya masih mempertahankan cara seperti ini karena murah dan juga lumayan untuk 100% berhasilnya itu juga lumayan tinggi. Gosok terus. Seperti ini hasilnya dulur setelah setelah digosok-gosok ya. Lalu kita cek dulu di sini apakah menempel. Ternyata belum sempurna. Nah jadi kalau belum sempurna seperti ini kita tambahkan lagi autan. Kalau enggak kita bisa kasih air sedikit, air seperti ini ya, sedikit saja. Kita gosok-gosokkan lagi di sini. Nah, seperti ini dulur. Lalu kita tempelkan lagi, gosok lagi. Nah seperti itu terus menerus dulur. Kalau belum nempel secara sempurna, gosok lagi. Oke, kita cek lagi dulur apakah sudah menempel secara sempurna. Kita lihat dari sini, kita coba lihat di sini ya dulur. Pelan-pelan saja. Coba kita kelupas dari sini dulur. Bisa dilihat dari sini ya. Oke. Kita mungkin butuh air untuk mencucinya ya. Kita simpan dulu. Kita butuh air untuk mencucinya. Seperti ini dulu, pelan-pelan saja. Oke, tintanya sudah menempel dulu, dan ini lumayan tebal, tapi mungkin di kamera tidak terlalu terlihat tebal karena memang kendala daripada pencahayaan ya, karena saya membuat video ini sore hari jadi pencahayaannya kurang. Oke, alhamdulillah dulur, ini terlihat di sini ya, tintanya itu sangat tebal dan juga menempel dengan sempurna. Terus kita gosok-gosok seperti ini untuk menghilangkan kertasnya sampai sempurna. Dan jika dirasa agak ragu dalam pengelupasan ini, maka teman-teman bisa mengeringkan sedikit agar kertas ini itu agak kering sedikit. Tapi ini nggak perlu dikeringin, alhamdulillah sudah nempel ya dulur. Jadi tinggal kita bersihkan sedikit demi sedikit. Oke, mungkin durasinya nanti kelamaan ya. Jadi video saya cukup itu dulu. Bila ada pertanyaan silahkan utarakan di kolom komentar dulur. Nah ini sangat bagus.
hasilnya mantap ya dulur ya. Nanti sewaktu-waktu saya juga akan share cara melarutkan tembaga bagian dari ini dia PCB. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.